Selanjutnya, hadirin dan juga penonton Basnas TV, kita akan menyimak pemaparan dari seseorang yang memulai karir di USA dan jadi dosen di Institut Teknologi Bandung, bahkan dipercaya menjadi ketua program Magister Administrasi Bisnis Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Kemudian pernah menjadi wakil rektor 1 bidang akademik di Universitas Presiden, dan sejak tahun 2020, tepatnya bulan Mei, menjadi direktur beasiswa LPDP. Marilah kita berikan kesempatan dengan waktu sekitar 25 menit kepada Insinyur Dwi Larso, MSIE, PhD. Silakan, Pak Direktur. Baik, terima kasih Mas Andromeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pesan Profesor Agus Sartono selalu harus kita gaungkan bahwa kita masih pandemi COVID-19, sehingga harus selalu 3M, sekarang menjadi 5M. Mohon izin yang saya hormati Profesor Agus Sartono, Deputi Menko PMK, yang sudah sangat jelas ya melihat peta dari pengembangan SDM bangsa ini dan kedepannya seperti apa, termasuk apa yang sudah kita lakukan dan tantangan ke depan yang harus selalu kita tingkatkan usaha kita. Yang kami hormati Pak Muhammad Mahdum, Wakil Ketua Basnas. Kemudian ada Mas Didin Hidayat, salam kenal, Direktur Eksekutif ISI. Ibu Sri Nur Hidayah, Ketua Kongres Beasiswa Indonesia yang pertama ya, selamat atas kongres di tengah pandemi. Para narasumber yang kami hormati untuk kongres ini, beberapa saya kenal cukup akrab, dan semua hadirin yang hadir, baik di ruang ini maupun di TV, saya sangat terhormat untuk diundang di acara ini. Saya mewakili LPDP, Bapak Dirut LPDP, Bapak Rirunat Silaban, mohon maaf tidak bisa hadir, dan kami mewakili tentunya sangat relevan dengan apa yang kami lakukan untuk program beasiswa di bawah bendera LPDP. Mohon izin kami akan share beberapa slide untuk bahan paparan kami. Semoga sudah bisa dilihat ya, Mas Andrew. Sudah bisa. Terima kasih. Ya, silakan. Saya senang sekali berbicara setelah Profesor Agus Sartono, jadi banyak tugas kami yang sudah cukup gamblang diceritakan tadi oleh Profesor Agus. Jadi saya akan mulai dengan, maaf, kok nggak muncul ya berikutnya ya? Bisa dilihatkah atau? Maaf Pak, belum dimajukan Pak slide-nya Pak. Itu slide terakhir sepertinya Pak. Oke, maaf. Betul. Awal dan akhir hampir mirip ya, mohon maaf. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya menggarisbawahi apa yang disampaikan Profesor Agus Sartono, jadi tidak hanya pintar, tapi juga harus berkarakter. Kita juga tidak hanya masalah jumlah, tapi juga masalah mutu. Jadi kalau tugas LPDP itu tentunya harus mencakup keduanya. Yang pertama, kita perlu jumlah yang makin banyak, tadi disampaikan oleh Profesor Agus masalah akses, begitu. Jadi LPDP tentunya punya misi untuk meningkatkan jumlah, tidak hanya lulusan S1, tapi juga lulusan S2 maupun S3. Ini kalau kita bicara jumlah. Jadi sekarang ini kalau kita lihat populasi Indonesia, kawan-kawan yang sudah lulus S1 itu masuk golongan elit hanya 9% kira-kira ya. Angka ini mungkin tidak tepat sekali, tapi kira-kira 9%, artinya hanya 1 dari 11 orang Indonesia yang memperoleh privilege untuk sekolah sampai level S1. Nah, kemudian tentunya yang S2 lebih elit lagi. Ini adalah kaum terdidik yang bergelar master itu hanya 1 dari 250. Sampai level S3 seperti kami, Profesor Agus, saya begitu, ini golongan sangat-sangat elit ya, hanya 1 dari 2.500 orang Indonesia yang berkesempatan mendapatkan gelar S3. Nah, tentunya
privilege ini kita mendapatkan banyak manfaat dari diri kita sendiri, tapi melekat di situ adalah tanggung jawab bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang tentunya jauh lebih besar daripada rata-rata penduduk Indonesia. Ini saya pikir perlu kita garis bawahi, dan berikutnya ini sangat kawan-kawan yang mendapatkan beasiswa LPDP sejak dikawal Profesor Agus Hartono dari awal sampai sekarang, begitu dari 2013 mulai memberikan beasiswa sampai 2020, itu ada lebih dari 25 sampai 27 ribu penerima beasiswa kami. Kalau dibandingkan penduduk Indonesia, maka penerima beasiswa LPDP itu hanya satu dari kira-kira 11.000 penduduk Indonesia. Ini tentunya adalah kaum elit, kaum terdidik, kaum intelektual yang harusnya menjadi lokomotif bagi bangsa ini, memberikan solusi atas segala permasalahan bangsa, bukan justru menambah masalah karena mungkin tidak bisa mendapatkan pekerjaan ataupun berkarya sebagai entrepreneur atau bidang lain. Ini yang harus kita dorong, bahwa lulusan atau penerima beasiswa LPDP harus bisa menjadi solusi, memberikan jumlah yang besar bagi kaum terdidik dan juga mutu yang baik untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini. Nah, itu adalah sisi jumlah. Nah, kalau kita bicara sisi kualitas, tentunya SDM Indonesia harus bermutu, berkarakter, seperti yang disampaikan tadi. Nah, salah satu karakter yang kami lihat adalah bahwa menjadi intelektual itu juga tidak perkara yang mudah. Jadi intelektual itu adalah sebenarnya memberikan nyala lilin-lilin kecil untuk menerangi kegelapan di sekitar kita. Nah, kita itu merasa bahwa kita ini kaum terdidik yang tadi saya bilang elit, harusnya ini memberikan nyala api sehingga terang di sekitar kita. Nah, tentunya terang ini dinyalakan dengan berbagai riset, berbagai usaha, testing, observasi, eksperimen, kemudian membangun suatu kerangka logika, menjadikan suatu pengetahuan menjadi ilmu, dan kemudian kira-kira mendekati suatu kebenaran. Nah, tentunya ini perlu perjuangan yang berat, karena tentunya menjadi seorang intelektual itu tidak melulu harus bergelar tinggi, atau orang yang bergelar tinggi belum tentu mereka berperilaku sebagai intelektual. Saya pikir contoh banyak di sekitar kita di mana para intelektual itu seringkali bisa dibeli sehingga intelektualitasnya kasarnya tergadaikan. Nah, tentunya kita ingin manusia Indonesia adalah yang berkarakter, memberikan dampak nyata, dan kemudian lurus yang tadi dibilang penuh dengan integritas, jujur kepada diri sendiri sebagai kontribusi kepada bangsa ini dan persembahan kepada Sang Maha Pencipta. Nah, tentunya tidak mudah bahwa kita selalu harus melakukannya dengan intelijen tertentu, dengan pantang menyerah, untuk selalu mencoba merevisi apa yang kita pahami sekarang yang mungkin tidak betul, atau kita memperkuat yang kita anggap sekarang sudah akurat begitu. Ini adalah fungsi dari intelektual, dan ini tentunya betul-betul akan memberi dampak nyata kalau para terdidik tadi bisa berperilaku sebagai intelektual yang penuh integritas, yang berkarakter seperti yang disampaikan Profesor Agus Hartono tadi. Nah, tentunya kalau kita melihat Indonesia ini syukur alhamdulillah adalah negara yang besar, pasarnya sangat besar, penduduk kita hampir 270 juta, dan ini lembaga-lembaga internasional yang kredibel memperkirakan bahwa Indonesia di tahun 2030 akan menjadi negara ke-7 terbesar di dunia. Di tahun 2050 semoga kami masih bisa ikut menikmati, nanti akan menjadi negara ke-4 terbesar di dunia, tentunya dengan berbagai persyaratan, dan salah satu syarat utama tentunya pengembangan SDM, jangan sampai kita terjebak pada middle income trap yang tadi sudah disampaikan, sehingga kita betul-betul bisa melaju. Dan kalau kita lihat pergerakan bangsa ini dari mulai 1908, 1928, kemudian 45, 66, 98, saya pikir bangsa ini terus maju. Tentunya kemajuan ini dilakukan dengan perjuangan yang berat dan tidak dengan jalan yang mulus, selalu ada up and down-nya, tapi secara rata-rata average bangsa ini terus maju dengan pengembangan SDM-nya, pencapaian dari sisi kesehatan. Tadi saya terharu waktu Profesor Agus Hartono bahwa pengembangan SDM itu dimulai
sejak terjadinya pembuahan dari SDM itu sendiri. Dan kami rasakan itu waktu kami tinggal di Amerika 9 tahun, dan itu memang betul seperti itu. Jadi kalau memang masa depan dan ini pengembangan SDM adalah kerjaan kita setiap saat, maka itu sudah arah yang tepat untuk bangsa ini ke depan maju. Jadi kami optimis untuk melihat Indonesia ke depan karena bangsa ini terus maju dan tumbuh berkembang. Ini tadi. Nah ini kalau tadi diceritakan bahwa pada ujungnya kita akan berkompetisi secara global, dan kalau kita lihat tadi sudah ada yang menyatakan bahwa ranking kita di 2019 itu 50 dari 141. Kalau kita melihat dari sisi pesimis tentunya, kok masih ranking 50 ya, kenapa masih kalah dengan beberapa negara lain ya. Tapi kita juga bisa melihat ini dari sisi optimis. Karena waktu saya kembali dari Amerika 2004, 2005 melakukan riset tentang Global Competitiveness Index untuk Indonesia, ranking kita itu jauh di bawah ini. Jadi ini adalah kemajuan yang menurut saya perlu kita apresiasi, dan tentunya kita tidak akan pernah puas dengan angka 50. Insya Allah kita juga akan membaik ke depan untuk menjadi negara yang terpandang di dunia. Dan saya pikir tadi sudah disampaikan bahwa SDM unggul Indonesia maju itu tepat sekali, karena secara langsung saja pengembangan SDM itu akan menembak sektor-sektor yang kita lemah. Yang pertama adalah innovation capability, ranking kita itu 74 di antara 141 negara, dan skornya itu sangat rendah, 38 dari 100. Jadi kalau kita tembak, kita sasar ini, tentunya ranking kita akan meningkat, skor kita juga akan improve dengan signifikan karena skornya masih sangat rendah. Nah, dengan adanya pendidikan, riset yang didorong terus oleh kawan-kawan Ristek BRIN, Kemendikbud, tentunya dengan dukungan dari Menko PMK, ini innovation capability ini sangat bisa untuk meningkat dengan pesat. Sisi lain adalah labor market kita tadi sudah disampaikan dengan sangat gamblang, rankingnya 85. Nah, ini tentunya terkait dengan tingkat pendidikan juga. Jadi kalau kita meningkatkan pendidikan dari labor market kita, tentunya kita juga akan bisa meningkatkan sektor ini. Ya, 85 dari 141 itu cukup rendah ya. Kita harus bisa menaikkan ini. Yang lain tentunya akan terimpak kalau kita mengembangkan SDM adalah masalah skills. Ini rankingnya juga masih 65. Nah, kemudian ICT adoption ini juga terkait dengan tingkat pendidikan. Ini rankingnya masih 72 dari 141. Dan tadi disampaikan oleh Profesor Agus bahwa masalah kesehatan, stunting, segala macam, ranking kita 96 dari 141 negara. Sangat rendah ya. Tapi kalau kita lihat dari skornya, sebenarnya sudah mencapai angka 71 dari 100. Jadi room for improvement-nya hanya katakanlah 29 angka begitu ya, tapi ranking kita artinya banyak negara lain yang lebih bagus dari kita, dan dari skor sebenarnya Indonesia tidak jelek-jelek amat begitu. Ini tentunya dengan kerja keras dari komponen yang ada di Menko PMK dan jajarannya di bawah, tentunya ini akan bisa diadres juga sehingga bangsa ini betul-betul bisa menjadi bangsa yang besar dan kemudian berkompetisi secara nyaman terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Ini kira-kira yang pengembangan SDM. Tentunya pengembangan SDM itu akan mempengaruhi semua sektor yang lain ya. Yang saya sampaikan tadi adalah yang mempengaruhi langsung. Nah, kami melihat tadi juga sudah disampaikan juga, jadi makanya itu saya senang setelah Profesor Agus. Jadi kerangka pengembangan yang kita lakukan di LPDP tentunya diarahkan oleh Dewan Penyantun yang kebetulan Ketua Dewan Penyantun adalah Bapak Menko PMK. Jadi kami selaras dengan strategi yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun. Nah, tentunya pelaksanaan strategi di lapangan itu tidak terlepas dari masalah manajemen talenta kita. Nah, manajemen talenta kita tentunya ini sudah digarap dan sedang digarap, selalu kita revisi. Dan kemarin saya juga melihat Profesor Agus Hartono juga di acara dengan KSP bicara tentang manajemen talenta, dan hari ini pun juga rapat lagi ya. Ini sedang digodok oleh pemerintah dan sudah ada garis besarnya bahwa Indonesia akan punya skenario manajemen talenta global
maupun manajemen talenta makro yang terkait dengan nasional, secara skopnya nasional. Nah, kalau ini ada secara clear, fokus begitu, tentunya gerakan LPDP akan lebih fokus juga untuk menyasar area-area yang memang strategis agar setiap rupiah yang kita belanjakan oleh bangsa ini betul-betul memberikan impact maksimal bagi kemajuan bangsa. Nah, ini beberapa yang saya baca dari buku yang sangat baru dari Collins dan teman-teman. Impact-nya seperti apa yang ada di manajemen talenta, kemudian fungsinya apa saja, perencanaan talenta, akuisisi, development, retention, dan segala macam. Nah, yang menarik adalah sebenarnya nanti kalau kita bicara output, ya. Output-nya itu yang langsung adalah tentunya educational attainment, jadi peningkatan dari akses pendidikan ini, kemudian mengarahnya ke job dan employment, kemudian mobility of talent, dan kemudian juga diaspora yang ada di seluruh dunia. Nah, tentunya ini akan berimpak pada second level yang nanti ujungnya adalah daya saing dari bangsa ini di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Kami di LPDP juga bicara juga bahwa melihat ke depan, tadi juga sudah disampaikan juga bahwa perubahan landscape SDM, perubahan landscape industri ke depan ini akan sangat masif. Tentunya ke depan akan ada bicara bahwa dunia tanpa kerja karena kemajuan teknologi, kemudian ICT juga akan maju, sehingga nanti akan ada kira-kira karir tipe-tipe karir yang mungkin tidak dibutuhkan, tapi akan muncul karir baru yang akan muncul, kemudian akan ada ancaman juga unemployment, tambahan unemployment karena kemajuan teknologi. Ini harus kita cermati juga untuk ke depan. Ini buku yang sangat baru saya baca setengahnya. Nah, tadi juga disampaikan juga bahwa apapun kejadian ke depan, apapun yang akan terjadi, disimpulkan bahwa education can help. Nah, tinggal bagaimana pendidikan ini akan kita jalankan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa pendidikan ini harus terus berubah dan harus berubah. Nah, tentunya kita harus bicara masalah knowledge, masalah skill, masalah attitude. Nah, ke depan itu saya pikir attitude itu akan lebih sustainable, lebih jangka panjang, knowledge itu akan lebih cepat untuk direvisi. Sehingga pendidikan ke depan juga harus ikut mengikuti apa yang dibutuhkan ke depan untuk memberikan skill, karakter, maupun attitude, soft skill yang kira-kira akan langgeng dipakai oleh SDM kita. Tentunya tanpa meremehkan adanya peningkatan pengetahuan maupun ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Nah, tentunya kami juga melihat di LPDP bicara atas arahan dari kawan-kawan di Menko PMK, tentunya kami juga berdiskusi dengan Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan berbagai kementerian lembaga untuk melihat kebutuhan bangsa ini apa dan bagaimana LPDP bisa mensupport kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, ini kami bisa laporkan, tadi sudah disampaikan oleh Profesor Agus Hartono bahwa komitmen pemerintah walaupun di tengah pandemi terus tinggi dan meningkat untuk menyisihkan dana untuk dipakai, dimanfaatkan sebagai dana abadi yang hasilnya nanti dimanfaatkan untuk beasiswa dan juga untuk riset grant. Nah, per beberapa hari lalu di akhir bulan Desember, pemerintah menyisihkan sekitar 18 triliun, di mana 10 triliunnya khusus untuk dana abadi pendidikan, yang lain adalah untuk dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan juga dana abadi perguruan tinggi. Sehingga totalnya yang dikelola oleh LPDP saat ini adalah 70,107 triliun. Tapi angka ini seringkali misleading. Kadang-kadang dipikir bahwa LPDP punya dana yang sangat besar untuk dibelanjakan sebesar 70 triliun. Padahal seperti yang disampaikan Profesor Agus, yang angka ini, 70T ini semoga terus meningkat, ini harus diamankan, diabadikan untuk dipakai untuk generasi-generasi berikutnya. Karena pengembangan SDM ini adalah pekerjaan kita sepanjang masa, sepanjang hayat. Yang kita manfaatkan adalah hasil dari investasi atas dana abadi ini yang kita pakai untuk dua kegiatan utama, yaitu pendanaan riset dan juga pendanaan untuk beasiswa. Nah, ini kira-kira metodenya yang kita lakukan dengan dana abadi pendidikan dan dana abadi lain diinvestasikan, kemudian hasilnya untuk beasiswa, riset, dan sebagian kecil untuk operasional daripada LPDP.
Saya bisa laporkan, terutama untuk Profesor Agus Hartono, tentunya ini tidak asing lagi, bahwa sampai saat ini penerima beasiswa LPDP sejak awal dikawal oleh Profesor Agus Hartono sampai 2020 sudah memberikan hampir sekitar 28.000 alumni, bukan alumni, 28.000 penerima beasiswa, 13.000 diantaranya alumni yang tersebar dari Merauke sampai Sabang di seluruh Indonesia dan berkarya bagi bangsa ini. Ya. Kemudian ada sekitar 8.000 yang sekarang sedang sekolah, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah ini tentunya, dan khusus untuk 2020, walaupun di tengah pandemi, kita masih sempat untuk memoles program kita sehingga mengikuti protokol kesehatan sehingga kita bisa menerima lebih dari 3.000 orang di tahun 2020 di tengah keterbatasan karena pandemi. Dan insya Allah di tahun 2021 kita sudah mendapatkan arahan dari Dewan Penyantun bahwa kita akan melakukan full force, seluruh program akan kita jalankan di 2021, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, karena proses bisnis kita juga harus diadaptasi untuk mengikuti protokol kesehatan yang disyaratkan. Angkanya sampai saat ini luar negeri, dalam negeri, saya pikir untuk program master banyak di luar negeri, untuk program doktor banyak di dalam negeri. Kemudian kita juga mendukung program dokter spesialis, dan juga ada 2020 kampus mengajar perintis. Ini sebarannya, sahabat-sahabat semua, bahwa memang sebarannya tentunya mayoritas ada di Pulau Jawa. Dan ini menjadi concern bagi kita semua dan sebagian Sumatera, bahwa kita juga ingin memberikan afirmasi, memberikan keperbiaan. Afirmasi kita berdasar atas 3 hal. Yang pertama adalah daerah-daerah tertinggal, Indonesia Timur dan daerah-daerah tertinggal lain. Yang kedua adalah tradi prasejahtera. Yang ketiga adalah difabel. Nah ini saya plototin betul sejak saya masuk LPDP, dan angka ini saya cermati betul karena memang angka besar di Jawa itu karena satu, populasinya memang besar di Jawa. Dan lulusan S1 juga mayoritas ada di Jawa. Nah, tapi saya tidak menyerah dengan angka itu, saya ikuti dengan angka-angka, saya bandingkan dengan populasi penerima beasiswa LPDP, dan kemudian saya bandingkan juga dengan lulusan S1 yang ada di provinsi terkait. Sehingga kami bisa menemukan peta yang cukup detail bahwa daerah-daerah yang perlu kita beri keperpihakan, karena persentase penerima awardee-nya per nasional itu lebih rendah daripada persentase penduduk maupun persentase lulusan S1 dari provinsi tersebut. Sehingga kami sudah punya cukup peta, dan saya laporkan ke Profesor Agus bahwa saya pribadi sudah melakukan menyisir dari timur Indonesia, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sampai kawasan timur Indonesia, Sulawesi, saya sudah sisir untuk sosialisasi program kita. Karena seringkali masalahnya adalah masalah mereka tidak tahu bahwa LPDP itu bisa mereka jangkau. Sehingga kami mengulurkan tangan untuk area-area yang perlu kita beri afirmasi. Ini kira-kira yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Dan lulusan kami mayoritas ada di dalam negeri, tapi di luar negeri juga angkanya cukup membanggakan, 22%, sebagian besar ada di Eropa, kemudian ada di Amerika Utara, Asia, Australia juga cukup besar, 5%, dan tentunya ada juga di Afrika ya, 0,03%, sebagian besar ada di Indonesia dalam negeri. Nah ini atas arahan Dewan Penyantun juga bahwa program kita terdiri atas afirmasi, ada untuk difabel, kemudian ada yang prasejahtera tadi untuk yang berbasis kedaerahan, kemudian juga ada beasiswa khusus untuk santri. Dan ini kelihatannya untuk yang beasiswa santri akan makin diperkuat karena dengan adanya nanti perpres untuk dana abadi pesantren. Kemudian untuk area targeted ini adalah target-target yang memang dibutuhkan bangsa ini, satu. Yang kedua adalah memang untuk PNS maupun TNI Polri yang sekarang memang sudah berjuang untuk kemajuan bangsa. Kita berikan beasiswa targeted.
baik untuk pendidik, ini terdiri atas guru dan dosen, kemudian dokter spesialis, untuk PNS, TNI, Polri, dan ke depan juga kita akan arahkan untuk area-area yang arahnya untuk mengembangkan employment atau entrepreneurship yang arahnya mendukung industri dan juga tentunya terkait dengan perkembangan digital karena kita sepertinya tidak akan terlepas dari kemajuan digital. Ada juga beasiswa untuk prestasi tingkat dunia ya, top achievement. Kemudian ada beasiswa kecil yang jumlahnya tidak lebih daripada 20%. Ini adalah highly kompetitif untuk seluruh anak bangsa. Itu bisa mendaftar ke top rank university di dunia. Kemudian ada beasiswa reguler yang untuk universitas terbaik yang ada di dunia maupun di Indonesia. Selain itu, kita ke depan akan kita dorong co-funding scholarship bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk kementerian lembaga, agar setiap rupiah yang kita belanjakan bisa tergandakan oleh dana dari pihak swasta maupun pihak lembaga lain, termasuk dari yayasan mungkin dari luar negeri. Nah, per 2021 kami diamanahkan oleh Dewan Penyantun untuk ikut membantu program yang kita sebut non-degree. Tadi sudah disampaikan juga beberapa terkait dengan vokasi, ada yang terkait dengan kampus merdeka. Ini tujuannya tentunya adalah untuk mendukung agar mereka employed setelah meluluskan S1 atau menjadi entrepreneur atau menjadi peneliti begitu. Kemudian ada juga beasiswa untuk mendukung dosen-dosen maupun guru yang pengayaan guru dan dosen, dan juga kita bisa membiayai untuk visiting profesor agar dampaknya maksimal untuk bangsa ini di Indonesia. Nah, tentunya LPDP dengan segala cara ingin memberikan full support untuk anak-anak putra-putri bangsa terbaik ini untuk melaksanakan pendidikannya S2 maupun S3 dengan memberikan support dana. Ya, kalau saya bandingkan waktu saya ke Amerika dulu sebelum ada LPDP, ini cukup generous ya, angkanya cukup bagus untuk hidup layak, hidup pantas, sehingga nyaman, sehingga harapannya setelah lulus langsung pulang begitu. Untuk kawan-kawan yang mengambil doktoral, tentunya kita menyediakan juga dana tunjangan untuk keluarga agar mereka bisa mensupport pendidikannya dan segera kembali ke tanah air untuk berbakti bagi negeri. Ini kira-kira untuk kawan-kawan yang berkebutuhan khusus, kita juga memberikan dana ekstra untuk kebutuhan mereka. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, kawan-kawan. Kami juga tim dari LPDP ada di sini. Kalau ada pertanyaan bisa di chat room dan kami sebaik mungkin akan berusaha menjawab setiap pertanyaan yang ada. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Andromeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari LPDP, Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Insinyur Dwi Larso, PhD. Sungguh luar biasa tadi. Bahkan saat ini mungkin tercatat dari tahun 2013 sampai dengan 2020 ada sekitar 27.000 orang yang menerima beasiswa LPDP. Jangkauannya makin luas. LPDP ini tidak mengenal Anda dari wilayah mana, dari Sabang sampai Merauke, Anda semua berkesempatan. Bahkan LPDP ini cita-cita sangat mulia sekali, mencetak generasi yang intelektual, yang menjadi penerang, dan juga ketika pulang ke Indonesia bisa berkontribusi nyata. LPDP telah menyiapkan kerangka untuk manajemen talenta tadi yang saya catat dengan skop nasional bahkan global ke depan, bahkan ada karir-karir yang harus dicermati dan sangat potensial. Bidang-bidang informasi, komunikasi, dan teknologi menjadi masa depan yang memang ke depan harus kita pelajari secara seksama. Jadi menginginkan, kalau dari Pak Dwi Larso tadi menjelaskan bahwa lulusan LPDP ini kalau bisa memiliki kombinasi antara knowledge, skill, dan juga attitude yang menjadi modal bagi sumber daya manusia Indonesia yang sukses. Harapannya kuotanya sudah sangat besar dibandingkan mungkin dengan jumlah penduduk Indonesia, tapi masih sangat sedikit orang-orang yang ikut LPDP. Sekarang informasi sudah terbuka, apalagi zamannya teknologi, harusnya bisa lebih mudah untuk mengakses tentang LPDP sehingga makin banyak partisipasi masyarakat Indonesia, anak-anak lulusan SMA ataupun lulusan S1 yang ingin ke jenjang berikutnya bergabung bersama dengan LPDP. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP.